Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami. A. Pengertian sistem operasi. Pengertian sistem operasi secara umum ialah mengolah seluruh sumber daya yang dapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulannya layanan, sistem checklist kepemakaian sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi dapat diibaratkan dengan sistem pemerintahan dalam suatu negara yang berfungsi mengondisikan komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat menggunakan sumber daya, sistem operasi mengatur penggunaan mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Oleh karena itu, sistem operasi juga disebut sebagai sumber pembagian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang sejarah sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer berkembang sangat pesat dan dapat dibagi menjadi 4 generasi. Yang pertama, generasi pertama pada tahun 1945 dan 1955. Generasi pertama merupakan awal dari perkembangan sistem komputer elektronik sebagai pengganti dari komputer mekanik. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kecepatan perhitungan manusia, dan manusia pun rentan terhadap kecerobohan bahkan kesalahan. Yang kedua, generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua merupakan sistem pemrosesan batch, yaitu pekerjaan yang dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem operasi belum lengkap, tetapi fungsi operasi sudah ada. Contohnya FMS dan IBC/WS. Generasi ketiga pada tahun 65 sampai 80. Pada generasi ini, sistem operasi berkembang untuk melayani banyak pengguna secara bersamaan, di mana pengguna interaktif berkomunikasi dengan komputer melalui terminal online. Yang keempat, generasi keempat setelah tahun 1980-an. Saat ini, sistem operasi digunakan dalam jaringan komputer, di mana pengguna komputer dapat menyadari bahwa ada komputer yang saling berhubungan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasis GUI, Graphical User Interface, atau tampilan antarmuka bergrafis. Yang kedua, sistem operasi Linux. Linux merupakan kloningan dari Minix, unit salah satu varian Unix. Disusun berdasarkan standar sistem operasi POSIX yang diturunkan dari Unix itu sendiri. Yang ketiga, Macintosh. Macintosh adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple Computer, khusus untuk komputer Macintosh, dan tidak kompatibel atau tidak harmonis untuk digunakan dengan komputer berbasis IBM. Yang keempat, Disk Operating System. Keluarga sistem operasi yang digunakan di komputer pribadi menjadi istilah generik bagi setiap sistem operasi yang dimuat dari perangkat penyimpanan berupa disk saat sistem komputer dinyalakan. Yang kelima, sistem operasi Android. Android adalah salah satu sistem operasi yang baru-baru ini muncul dan banyak dipakai oleh orang. Pada dasarnya, Android adalah OS Linux yang dikembangkan dan dibuat untuk aplikasi Android itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu D.
komponen sistem operasi komputer. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang sangat kompleks. Pada umumnya, sebuah sistem operasi modern terdiri dari komponen sebagai berikut. 1. Manajemen proses. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individual memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Sebuah proses membutuhkan sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, dan lain sebagainya. 2. Manajemen memori utama. Memori utama atau yang lebih sering disebut memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte, yang ukurannya mencapai ribuan, ratusan, bahkan jutaan. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat I/O. 3. Manajemen penyimpanan sekunder. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat sedikit. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan penyimpanan sekunder yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contohnya adalah hard disk dan disket. Saya Nur Elahyana akan melanjutkan penjelasan dari yang keempat, yaitu manajemen sistem, yang sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umumnya sehingga operasi dapat seragam seperti membuka, membaca, menulis, atau menutup. Contohnya, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk tersebut, CD-ROM, dan floppy disk. Yang kelima yaitu manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut, yang mempunyai struktur yang bersifat direktori atau volume. Selanjutnya yang keenam, sistem proteksi. Sistem proteksi ini mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Yang ketujuh, jaringan. Jaringan biasanya disebut sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor tersebut terhubung melalui jaringan atau komunikasi. Sistem tersebut menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Yang terakhir adalah command interpreter, yaitu suatu sistem operasi yang akan menggunakan instruksi dari command driven atau pengguna. Programnya yang akan membaca sejumlah instruksi dan juga akan mengartikan control statement yang biasanya juga disebut sebagai control care interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu fungsi dan tujuan sistem operasi komputer. A. Fungsi sistem operasi komputer. 1. Manajemen proses. Inti proses yang ada di dalam memori utama adalah mengarahkan pengembalian program ke dalam memori utama untuk dieksekusi oleh CPU. Selanjutnya, operasi sistem mengelola memori tersebut, yaitu partisi, lokasi memori, dan urutan data dalam memori. 2. Manajemen memori. Fungsi operasi sistem yang lain adalah mengelola memori yang terdiri dari partisi per program dan virtual memori. Hal ini dilakukan dengan mensimulasikan hard disk sebagai perluasan dari memori
utama mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada kapasitas fisik sebenarnya. 3. Manajemen file. Pengaturan dan pengaksesan file yang disimpan dalam penyimpanan sekunder juga menjadi tugas operasi sistem. Operasi sistem membuat dan mengatur struktur, direktori, serta operasi-operasi terhadap file sebagai contoh copy, delete, rename, dan paste. 4. Task management berfungsi menyediakan informasi rinci tentang kinerja komputer, menjalankan aplikasi, proses penggunaan CV, informasi muatan dan memori, aktivitas jaringan dan statistik, login pengguna, dan sistem pelayanan. Task management juga dapat digunakan untuk menetapkan prioritas proses, aktivitas prosesor, menghentikan proses, dan mengaktifkan ulang hibernasi atau logout. 5. Formatting. Operasi sistem digunakan untuk memformat disket yang belum siap dipakai sehingga siap untuk dipakai oleh user. 6. Keamanan data. Operasi sistem mengolah akses kontrol terhadap file seperti dalam penggunaan password. 7. User interface. Operasi sistem menyediakan interface antar muka yang berbasis grafis dan atau GUI, graphic user interface, agar user dapat bekerja dengan perangkat lunak lainnya. 8. Toleransi kesalahan. Operasi sistem akan menangani kesalahan yang ada sehingga komputer tetap akan berjalan ketika terjadi kesalahan. Misalnya, kesalahan memori, komponen komputer yang berulang-ulang, dan kesalahan user. B. Tujuan sistem operasi komputer. Sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan